Halo sahabat Pintro, ketemu lagi di Pintro Education Talk episode ketiga. Yap sahabat Pintro, di episode kali ini kita akan membahas terkait pentingnya infrastruktur digital dalam proses transformasi digital di lembaga pendidikan. Sahabat Pintro, kebetulan kali ini saya ditemani oleh Mas Ersa selaku DevOps Engineer dan infrastrukturnya Pintro loh. Halo Mas Ersa, terima kasih atas waktunya ya Mas, udah mau jadi narasumber kita nih dan ngobrol-ngobrol santai seputar transformasi digital. Bagaimana kabarnya Mas Ersa? Alhamdulillah baik. Halo sahabat Pintro, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik ya Mas. Oke Mas, kita balik lagi nih ke pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin beberapa masyarakat banyak yang sudah tahu apa itu transformasi digital. Namun banyak juga dari sebagian masyarakat yang masih salah pemahamannya. Nah, kalau menurut Mas Ersa, transformasi digital itu apa sih? Oke, jika kita membahas sebuah transformasi digital, ada beberapa paradigma di masyarakat yang berbeda. Rata-rata orang-orang itu berpikir jika ingin mentransformasikan digital, cukup membeli produk elektronik. Padahal enggak, itu cuma salah satu dari sekian banyak. Karena poin utama dari sebuah transformasi digital itu adalah kita dapat menggerakkan seluruh stakeholder di sebuah organisasi untuk memanfaatkan sebuah teknologi dalam menjalankan bisnis mereka agar jauh lebih efektif dan efisien. Oke, kalau yang saya tangkap dari informasi yang Mas Ersa sampaikan tadi, berarti kita itu tidak hanya sekedar membeli alat saja ya, seperti membeli komputer atau yang tadinya surat diketik sekarang di-scan. Berarti nggak seperti itu saja ya Mas? Iya, saya setuju. Kita ambil contoh. Dulu, kalau KRS-an, mahasiswa itu harus membuka buku panduan untuk melihat mata kuliah apa saja itu yang ingin diambil. Setelah itu, ngisi formulir. Setelah mengisi formulir, bimbingan ke dosen pembimbing. Itu pun kalau ada. Nah, setelah melakukan transformasi digital, kita tidak perlu lagi buku panduan. Karena untuk melihat mata kuliah yang ingin diambil itu kita cukup lihat aja di aplikasi. Tidak perlu mengisi formulir, cukup cek saja mata kuliah yang ingin diambil. Dan saat ingin bimbingan, kita tidak perlu mengirim formulir ke dosen pembimbing karena dosen pembimbing udah tahu gitu, udah bisa lihat di aplikasi. Di sisi lain, jika dosen pembimbing itu ada di luar kota misalkan, cukup menggunakan video conference. Baik. Itu akan jauh lebih mudah, lebih simple, efektif, dan efisien. Ya, oke Mas. Kalau gini, saya sih nangkepnya keyword utama dari transformasi digital itu sebenarnya memudahkan ya. Ya, betul sekali. Nah, terus ya Mas Ersa, ada beberapa pertanyaan nih Mas terkait transformasi digital ini. Memang butuh budget gede ya Mas, karena kan tadi Mas Ersa bilang kalau beli-beli alat ya nomor 2, karena yang nomor pertama adalah tata kelolanya dulu nih yang dibenerin. Nah, itu bagaimana tuh Mas? Untuk saat ini enggak ya. Kalau dulu iya. Kenapa? Karena akses menuju internet itu sulit. Ditambah lagi komputer itu dulu mahal. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, semua orang tuh udah punya handphone. Betul. Kita ambil contoh proses KRS yang barusan saya jelasin. Cukup menggunakan handphone, semuanya udah bisa berjalan. Tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan. Dalam transformasi digital, bukan hanya sekadar merubah yang tadinya formulir menjadi formulir digital, tapi perlu ada sebuah bisnis proses yang dioptimasi agar prosesnya itu jauh lebih maksimal. Oke, jadi kalau misalkan ada suatu proses administrasi nih Mas, yang mana di zaman dulu itu sebelum ada transformasi digital, kita ambil contoh penerimaan murid baru. Nah, itu kan orang tua harus datang ke sekolah, kemudian harus melakukan proses datang dari meja ke meja. Nah, kemudian kita digitalisasikan. Itu bukan berarti sekedar formulirnya aja kan ya Mas yang kita digitalisasikan? Iya, betul sekali. Karena poin utamanya itu adalah membuat prosesnya itu menjadi jauh lebih efektif dan efisien. Kita ambil contoh gini, jika kita sudah menggunakan digital, akan tetapi mejanya masih 20, itu salah sebenarnya. Betul. Karena dengan adanya digital, seharusnya proses itu bisa disingkat menjadi 5 langkah. Nah, Mas Ersa, saya jadi menangkap hal yang menarik nih. Berarti kalau ada lembaga pendidikan atau sekolah yang mau menerapkan transformasi digital di lembaga pendidikannya, mereka harus melihat dulu atau mereview dulu proses yang sudah ada di lembaga pendidikannya agar mengikuti perkembangan. Begitu ya, Mas? Ya, saya setuju. Berarti lebih ke mindset juga ya Mas yang harus diubah? Iya, lembaga pendidikan itu perlu merubah mindset mereka. Karena saat ini lembaga pendidikan itu dituntut untuk cakap digital. Ditambah lagi banyak dari lembaga pendidikan yang menggunakan aplikasi penunjang, akan tetapi tidak terintegrasi. Alhasil, mereka akan jauh lebih ribet, lebih sulit. Kita ambil contoh.
Misalkan ada aplikasi PMB, aplikasi ujian, aplikasi rapotan, dan itu semuanya aplikasinya terpisah. Pada saat PMB ada yang daftar, kemudian kan diseleksi melalui ujian, datanya PMB, dari data PMB perlu diimport, dipindahin ke ujian, dari ujian yang keterima siapa aja dipindahin lagi aja ke aplikasi yang lain kayak gitu. Nah, itu akan membuat lembaga pendidikan itu jauh lebih sulit gitu. Betul. Dan menganggap lebih enak kemana lagi kayak gitu, dan akhirnya gagal gitu. Akan tetapi jika kita memilih aplikasi yang terintegrasi, semua itu akan jauh lebih mudah. Kita nggak perlu lagi ekspor import data lagi, karena datanya sudah ada dalam satu aplikasi. Kita ambil contoh pada saat PMB, ada yang daftar, kemudian masuk ke ujian. Nah, dari ujian itu kita nggak perlu pindah-pindah data lagi, udah ada datanya. Dan yang berhasil terseleksi pun udah ada datanya di peserta baru, atau murid baru, atau mahasiswa baru, seperti itu. Wah, Pintro mantap nih Mas. Tadi Mas Ersa mention terkait dengan infrastruktur. Apakah itu internet Mas maksudnya? Enggak, lebih dari itu. Infrastruktur itu ada banyak. Baik. Kita ambil contoh singkatnya. Pintro itu infrastrukturnya sudah sangat lengkap. Kita memiliki server on-premise di 2 data center yang berbeda. Wow. Kemudian kita juga memanfaatkan cloud dengan bekerja sama dengan perusahaan internasional. Tujuannya apa? Tujuannya agar server itu dapat upscaling secara otomatis. Dan kita pun sebenarnya tidak terfokus hanya kepada pengembangan aplikasi. Kita juga ada tim monitoringnya tersendiri, ada tim pengembangnya tersendiri. Sebagai contoh, kita ambil satu fitur aja, yaitu aplikasi CBT. Di CBT, ketika ada lonjakan yang besar, traffic dari luar, server itu akan upscaling secara otomatis sesuai dengan trafficnya. Dan itu akan membantu untuk memperlancar kegiatan CBT. Dan itu baru satu dari sekian banyak aplikasi Pintro tentunya. Wah, Pintro keren juga ya Mas Ersa. Memangnya gangguan-gangguan seperti apa sih yang biasanya terjadi kalau sekolah tidak memiliki infrastruktur digital yang mumpuni? Ada banyak sebenarnya. Tapi tidak hanya di server tentunya, bisa juga dari sisi aplikasi. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh yang dari sisi server ya, misalkan aplikasinya itu lambat gitu, tidak bisa diakses. Nah, itu tuh banyak sekali hal yang perlu kita cek. Bisa jadi dari aplikasinya, bisa jadi dari server yang speknya kurang, ataupun ada yang belum dituning. Nah, untuk menghandle ini saja diperlukan 2 tim. Itu ada tim engineer dan ada tim untuk memonitoring. Konsepnya itu bagi lembaga pendidikan itu seperti ini. Misalkan lembaga pendidikan ingin melakukan ujian dan dia mengambil aplikasi yang sembarangan lah di internet gitu. Dia kan nggak tahu ini aplikasi itu spesifikasinya seperti apa. Alhasil pada saat dia udah invest di server, udah jalanin aplikasinya yang dia dapat gitu, pada saat testing mungkin 1 orang 2 orang ya aman gitu. Nah, tapi ketika diakses oleh banyak orang, itu masalah pasti banyak gitu, bisa down, bisa aplikasinya error, atau nggak bisa diakses sama sekali kayak gitu. Nah, maka dari itu Pintro itu sudah memanfaatkan server yang upscaling, jadi itu semua akan terhandle. Di sisi lain, soal CB itu kan nggak cuma satu macam, ada banyak macam. Ada soal yang audio, soal video, dan pilihan ganda, dan lain-lain seperti itu. Wah, sekrusial itu ya Mas Ersa, dalam satu proses saja bisa banyak masalah gitu. Gimana proses-proses lainnya? Misalnya yang menyangkut dengan pembayaran. Lalu apa nih saran dari Mas Ersa untuk lembaga pendidikan agar dapat menjalankan proses ujian online? Oke. Pertama, perhatikan dulu aplikasinya. Karena jika aplikasinya itu tidak bisa menghandle traffic yang besar, itu akan percuma. Kemudian, perhatikan juga infrastrukturnya. Pastikan spesifikasinya itu dapat menampung traffic yang sangat besar. Intinya sih menurut saya, transformasi digital itu sekarang tuh bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi merupakan keharusan bagi lembaga pendidikan. Betul banget ya Mas Ersa. Terima kasih banget nih udah mau sharing terkait topik dan tema pembahasan kita pada kali ini. Semoga Bapak Ibu Guru Sahabat Pintro dapat memahami dan menyadari ya bahwa dalam menerapkan transformasi digital di sekolah itu dibutuhkan juga infrastruktur dan sarana yang memadai. Baik Bapak Ibu Guru Sahabat Pintro, sampai bertemu lagi di episode Education Talk selanjutnya ya.